Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nura Mulyana, NIM 21108522029 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Implementasi Kerangka Kerja Sendai terhadap Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Dimulai dari latar belakang, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau Kerangka Kerja Sendai tahun 2015 hingga tahun 2030 disahkan pada the Third UN Conference on Disaster Risk Reduction di bulan September 2015 di Sendai, Jepang. Kerangka kerja Sendai ini bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana yang bersifat people-centered dan juga inklusif, termasuk di dalamnya bagi penyandang disabilitas. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi, mengadopsi kerangka kerja Sendai ini di tahun yang sama bersama dengan 187 negara lainnya. Walaupun sudah diadopsi untuk waktu yang kurang lebih sekitar 10 tahun, penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang sangat rentan, terutama dengan keterbatasan akses informasi, evakuasi, dan juga layanan kebencanaan. Sehingga di latar belakang ini, rumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara komitmen normatif dan juga implementasi kebijakan. Di mana, meskipun kerangka kerja Sendai sudah diadopsi dalam regulasi nasional, penerapannya masih belum optimal, terutama dalam keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kebijakan kebencanaan. Dari latar belakang dan juga rumusan masalah tadi, tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kerangka kerja Sendai dan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Sehingga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi prinsip-prinsip dan juga tujuan kerangka kerja Sendai dalam penanggulangan bencana yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Untuk manfaat dari penelitian ini dari sisi akademis, yaitu dapat memberikan pemahaman dalam penerapan alat analisis dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional, yang dalam kasus ini adalah bagaimana rezim internasional mempengaruhi perilaku negara. Sedangkan dari sisi praksis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait dengan implementasi prinsip inklusif kerangka kerja Sendai dalam penanggulangan bencana yang inklusif di Indonesia. Untuk metode penelitian, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Unit analisisnya adalah penanggulangan bencana inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dengan unit eksplanasi respons Indonesia terhadap prinsip-prinsip inklusi penyandang disabilitas berdasarkan kerangka kerja Sendai. Tingkat analisis dari penelitian ini berada pada level negara dengan teknik pengumpulan data primer dan juga sekunder, di mana data primer didapat dari wawancara bersama dengan narasumber yang memang memiliki kapasitas dalam topik yang diangkat. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari studi literatur seperti dari artikel, jurnal, buku, maupun juga dokumen resmi pemerintahan. Untuk teknik analisis data dipakai triangulasi data. Untuk kerangka konseptual yang dipakai yang pertama adalah rezim internasional oleh Stephen D. Kastner, di mana rezim internasional diartikan sebagai seperangkat norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan, di mana semua harapan aktor berkumpul dalam hubungan internasional. Kemudian dipakai juga Domestic Implementation of International Regime oleh Gianluca Ferraro, di mana Gianluca Ferraro menyebutkan bahwa implementasi rezim internasional adalah proses menerjemahkan komitmen internasional ke dalam instrumen di tingkat nasional yang dapat mengarahkan aktor menuju perilaku tertentu yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan internasional harus terlebih dahulu diadopsi ke dalam undang-undang nasional, kemudian kebijakan nasional atau turunannya harus dijalankan dan ditegakkan. Gianluca Ferraro juga menyebutkan bahwa dalam domestic implementation of international regime ini perlu dilakukan dalam 3 tahap implementasi, yaitu enactment atau pemberlakuan, kemudian execution atau eksekusi, dan juga enforcement atau penegakan hukum, sesuai dengan 3 komponen inti, yaitu policy design atau desain kebijakan, arena of conflict atau arena konflik, dan juga resource requirements atau kebutuhan sumber daya. Masuk ke bab 2, yaitu penanggulangan bencana dan juga inklusi penyandang disabilitas di Indonesia. Pembahasan pertama itu mengenai konsep dan juga kebijakan penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Penanggulangan bencana sendiri merupakan serangkaian upaya untuk mengatasi risiko kebencanaan, di mana penanggulangan bencana ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pertama ada tahap prabencana, kemudian tanggap darurat, dan terakhir ada pasca bencana. Untuk kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu inklusi penyandang disabilitas di Indonesia.
Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik, sensorik, intelektual, dan atau mental yang terjadi baik dari lahir maupun sebagai akibat dari satu kejadian, seperti misalnya kecelakaan. Menurut hasil survei ekonomi nasional di tahun 2020, populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total jumlah penduduk. Nah, kemudian lanjut ke kebijakan inklusi penyandang disabilitas di Indonesia, itu diatur dalam beberapa kebijakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan juga perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Lalu bagaimana caranya seseorang dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas? The Washington Group memiliki 4 pengukuran untuk mengklasifikasikan penyandang disabilitas. Klasifikasi pertama yaitu the WG Short Set on Functioning Set atau WGSS yang merupakan alat awal yang dibuat untuk memperoleh informasi terkait dengan disabilitas. Klasifikasi ini terdiri dari 6 pertanyaan yang mencerminkan berbagai aspek keterbatasan fungsi. Lalu yang kedua ada the WG Extended Set on Functioning atau WGES yang merupakan versi lanjutan dari WGSS yang menyediakan data tambahan mengenai berbagai fungsi, termasuk aspek afektif, fungsi anggota tubuh bagian atas, serta kondisi nyeri dan rasa lelah. Yang ketiga ada the WG Short Set on Functioning Enhanced atau WGSS Enhanced yang diperkenalkan oleh WG pada tahun 2019 sebagai instrumen yang menambahkan domain fungsi baru yang sebelumnya tidak tercakup pada WGSS, seperti fungsi anggota tubuh bagian atas dan dampaknya. Kemudian yang terakhir ada the WG atau UNICEF Child Functioning Module atau CFM yang lebih berfokus pada disabilitas anak-anak atau remaja. Ya, klasifikasi ini memiliki 2 submodul yang disusun berdasarkan kelompok usia. Yang pertama untuk anak usia 2-4 tahun, dan yang kedua untuk anak usia 5-17 tahun. Di Indonesia sendiri, klasifikasi penyandang disabilitas menggunakan pengukuran WGSS. Masuk ke bab 3, yaitu kerangka kerja Sendai dan juga komitmen implementasi dalam kebijakan nasional. Pembahasan pertama mengenai sejarah terbentuknya kerangka kerja Sendai. Kerangka kerja Sendai ini lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana ini mencerminkan pemahaman yang semakin berkembang mengenai kompleksitas risiko bencana di abad ke-21. Sebelum kerangka kerja Sendai, sebenarnya sudah ada beberapa kerangka kerja penanggulangan bencana internasional yang berlaku. Yang pertama itu adalah International Decade for Natural Disaster Reduction atau IDNDR tahun 1990 hingga tahun 1999. Kemudian dilanjutkan lagi oleh International Strategy for Disaster Reduction atau ISDR di tahun 2000. Dan di tahun 2005 diresmikan Hyogo Framework for Action atau HFA yang berlaku dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Kemudian setelah kadaluarsa di tahun 2015, baru dilanjutkan oleh Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau SFDRR di tahun 2015 hingga tahun 2030. Adapun tujuan dari kerangka kerja Sendai adalah untuk mencegah terbentuknya risiko bencana baru serta mengurangi risiko yang sudah ada, mencegah dan mengurangi keterpaparan terhadap bahaya dan juga kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam respons dan pemulihan, serta memperkuat ketangguhan terhadap bencana. Kerangka kerja Sendai memiliki 7 target global. Yang pertama adalah mengurangi tingkat kematian global akibat bencana, kedua mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global, ketiga mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana, 4 mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan juga gangguan pada layanan dasar. Kelima, meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2030. Keenam, meningkatkan kerjasama internasional untuk negara berkembang. Dan yang ketujuh, meningkatkan ketersediaan akses ke sistem peringatan dini multibayar dan juga informasi risiko bencana. Selain target, kerangka kerja Sendai juga memiliki 4 prioritas aksi. Yang pertama adalah memahami risiko bencana, kedua penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana,
Ketiga, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan. Dan yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk build back better dalam pemulihan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, kemudian untuk inklusi penyandang disabilitas dalam kerangka kerja Sendai, hal ini bisa dilihat dari prioritas aksi dan juga prinsip kerangka kerja Sendai. Dari prioritas aksi pertama yaitu Understanding Disaster Risk, inklusi penyandang disabilitas ini tercermin dalam penekanan terhadap pentingnya ketersediaan data terpilah serta pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kerentanan masyarakat. Walaupun memang istilah penyandang disabilitas di prioritas ke-1 ini belum disebutkan secara eksplisit di dalamnya. Lalu di prioritas aksi kedua, Strengthening Disaster Risk Governance to Manage Disaster Risk, aspek inklusi ini terlihat melalui dorongan terhadap tata kelola yang partisipatif dan juga inklusif. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas ini didorong untuk terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses penanggulangan bencana, mulai dari awal hingga akhir. Nah, lanjut di prioritas aksi ketiga, yaitu Investing in Disaster Risk Reduction for Resilience, inklusi penyandang disabilitas ini menjadi bagian dari upaya pembangunan ketahanan yang berkelanjutan. Nah, pada ketiga prioritas ini, penyandang disabilitas masih belum disebutkan secara eksplisit di dalamnya. Baru pada prioritas aksi keempat, yaitu Enhancing Disaster Preparedness for Effective Response and to Build Back Better, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi lebih eksplisit, khususnya untuk konteks kesiapsiagaan dan juga pemulihan pasca bencana. Dalam prinsip kerangka kerja Sendai, inklusi penyandang disabilitas terlihat dari prinsip people-centered disaster risk reduction, di mana kerangka kerja Sendai menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana ini harus berorientasi pada manusia, terutama mereka yang membutuhkan dan juga perlu keterlibatan dan kemitraan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu juga diperlukan pemberdayaan dan juga partisipasi inklusif yang mudah diakses dan non-diskriminatif, di mana perspektif gender, usia, dan juga orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta budaya ini harus diintegrasikan ke dalam semua kebijakan dan juga praktik. Dalam prinsip kedua yaitu prinsip inklusi dan pelindungan kelompok rentan. Kerangka kerja Sendai menekankan pentingnya pendekatan inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan juga kapasitas kelompok rentan, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Prinsip ini tidak hanya memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan juga pengalaman yang relevan dalam memahami serta mengelola risiko bencana. Pembahasan selanjutnya itu dorongan implementasi bagi negara. Kerangka kerja Sendai sebagai sebuah kerangka kerja internasional memang mengarahkan atau mendorong bagi negara untuk mengadopsi dan juga mengimplementasi kerangka kerja ini secara efektif di kebijakan nasionalnya. Hal ini terlihat dalam Deklarasi Tanggung Jawab Negara atau State Responsibility dalam poin 19A dan juga poin 35. Kemudian terlihat juga di dalam perumusan prioritas aksi, terlihat juga di penetapan target global, begitu juga di prinsip shared responsibility dan juga outcome dari kerangka kerja Sendai. Kita masuk ke bab 4, yaitu analisis implementasi kerangka kerja Sendai dalam penanggulangan bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pembahasan pertama itu mengenai implementasi kerangka kerja Sendai dalam kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif. Hal ini dilihat dalam konstruksi kebijakan, di mana terdapat Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB tahun 2020 dan juga 2040 sampai tahun 2044 yang disusun berdasarkan salah satunya adalah kerangka kerja Sendai. Kemudian ada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau RENAS-PB yang merupakan turunan dari RIPB yang berisikan langkah-langkah yang lebih administratif mengenai penanggulangan bencana di Indonesia per 5 tahun. Selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024 yang merupakan hasil dari kolaborasi juga dari berbagai kementerian juga lembaga yang memang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam institusionalisasi,
implementasi kerangka kerja sendai ini dapat dilihat dari pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masing-masing untuk level nasional juga level regional, kemudian dari pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi kerangka kerja sendai secara prosesual dapat dilihat dari 3 tahapan penanggulangan bencana. Yang pertama dari tahap pra-bencana ini dibentuknya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau ULDPB. Kemudian pembentukan Komisi Nasional Disabilitas juga termasuk sebagai implementasi kerangka kerja sendai secara prosesual, di mana Komisi Nasional Disabilitas ini berperan sebagai advokat ya, mendukung inklusi penyandang disabilitas di berbagai aspek kebijakan pemerintah, walaupun memang tidak hanya berfokus kepada penanggulangan bencana saja. Kemudian yang ketiga adalah perekrutan penyandang disabilitas sebagai staf di BNPB. Keempat, ada kerjasama dalam bidang mitigasi dan kesiapsiagaan. Kelima, peningkatan pemahaman dan juga kesadaran terhadap inklusi penyandang disabilitas. Keenam, pengembangan sistem peringatan dini ramah disabilitas. Dan juga yang terakhir, ada integrasi aspek inklusi di gedung dan juga ruang publik. Untuk tahap tanggap darurat, hal ini dapat dilihat melalui penyusunan SOP evakuasi yang memprioritaskan penyandang disabilitas dan serta menempatkan penyandang disabilitas ke dalam kelompok rentan agar menjadi prioritas dalam penyelamatan dan juga evakuasi. Untuk tahap pasca bencana, implementasi secara prosesual ini dapat dilihat dari penyusunan rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Pembahasan selanjutnya mengenai kesenjangan implementasi kerangka kerja sendai terhadap inklusi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Kesenjangan implementasi ini dilihat lagi dari 3 tahapan bencana. Yang pertama dalam tahap bencana. Yang pertama itu penyandang disabilitas tidak diberikan kesempatan atau ruang yang cukup untuk berkontribusi secara aktif, terlebih dalam proses mitigasi dan juga kesiapsiagaan. Kedua, terlambat dan kurangnya pemahaman dan kesadaran pemerintah terhadap inklusi penyandang disabilitas. Dan ketiga, lemahnya integrasi kebijakan dan regulasi turunan. Dalam tahap tanggap darurat, kesenjangan ini dapat dilihat dari penyandang disabilitas yang seringkali belum diprioritaskan dalam proses evakuasi, mekanisme evakuasi darurat yang umumnya dirancang secara umum saja dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga, praktik penanggulangan bencana yang masih bersifat seragam. Di dalam tahap pasca bencana, penyandang disabilitas juga masih jarang dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian kebijakan pemulihan juga tidak berbasis kebutuhan aktual dari penyandang disabilitas. Dan ketiga, laporan kebencanaan yang tersedia tidak secara eksplisit membahas penyandang disabilitas sehingga menyulitkan proses pemulihan yang inklusif. Masuk ke bab kelima, penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kerangka kerja sendai terhadap inklusi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana di Indonesia lebih kuat pada aspek perencanaannya saja dan juga prinsip umum dibandingkan pada pengaturan teknis inklusi kelompok penyandang disabilitas dan juga masih belum berjalan secara optimal. Nah, walaupun secara normatif prinsip inklusi ini sudah diakomodasi dalam berbagai kebijakan nasional dan juga sudah menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap adopsi kerangka kerja sendai, masih terdapat kesenjangan dalam realita penerapannya, di mana penyandang disabilitas ini utamanya hanya dilibatkan dalam tahapan atau aspek tokenism saja. Jadi penyandang disabilitas hanya dilibatkan dalam proses awal, tapi tidak dilibatkan lagi lebih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan penguatan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur penanggulangan bencana inklusif. Karena untuk kebijakan utama penanggulangan bencana di Indonesia itu masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan rasanya memang belum membahas inklusi penyandang disabilitas dengan sangat efektif. Kedua adalah dengan peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan inklusif dan juga berbasis hak penyandang disabilitas. Lalu saran ketiga, penguatan sistem pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan sistem kebencanaan perlu segera dilakukan. Karena untuk data-data mengenai penyandang disabilitas tidak hanya dalam aspek kebencanaan juga,
tidak hanya dalam aspek kebencanaan saja, itu memang sangat-sangat minim. Sehingga hal ini menyulitkan dalam proses penanggulangan bencana ya, baik itu dari proses awal perencanaan hingga proses pemulihan di akhir. Keempat, pelibatan penyandang disabilitas dalam organisasi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan secara bermakna dalam seluruh proses penanggulangan bencana. Jadi tidak hanya pada uh, tahapan tokenisme saja, tapi lebih dilibatkan lagi, lebih diberikan ruang lagi. Dan selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi kerangka kerja Sendai dengan lebih dalam, menggunakan penelitian komparatif antar negara atau daerah untuk memahami variasi implementasi rezim internasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Sekian presentasi seminar hasil saya, implementasi kerangka kerja Sendai terhadap inklusi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Terima kasih.